Thomas sama Pak Risman deh nggak apa-apa, saya sama Mbak. Oke, teman-teman sekalian, boleh nak? Oke, tolong pikirkan 3 keunikan diri Bapak Ibu semua ya. Boleh berupa kebiasaan, biasa bangun pagi, hobinya lari, warna kesukaan hijau, terserah ya. Harapannya apa, hal yang tidak disukai apa. 3 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, teman-teman oke? Tolong pilih 3 keunikan ya. Nah sekarang karena udah diatur berpasang-pasangan, kita sama pasangan kita aja ya daripada cari lagi susah. Waktu udah malam, oke. Nah sekarang teman-teman, halo, tolong pikir kita mau main tepuk-tepukan ya. Oke, saya mau contohin sama Mbak dulu ya. Oke, Mbak udah mikir belum 3 keunikan dirinya? Berdiri dulu yuk sebentar. Oke. Mbak udah mikir belum? Mbak mau milih yang mana? Kebiasaan, hobi, warna kesukaan, harapan atau hal-hal yang gak disukai? Udah? 3 aja ya? Oke. Nah saya nanya sama Mbak Silvi, dasar nenek-nenek dari tadi udah dihafalin lupa juga namanya. Mbak Silvi, kita mau main tepuk-tepukan teman-teman sekalian. Siapa yang mau nepuk duluan? Mbak Silvi siapa yang nepuk duluan? Saya nepuk Mbak Silvi apa Mbak Silvi nepuk? Bu Nelly. Pinter. Ya saya contohin dulu ya, nanti habis ini kita main semua seruangan ya. Halo? Oke, udah malam. Saya nepuknya nanyanya cuman siapa kamu? Bapak Ibu juga nepuknya begitu ya. Siapa kamu? Beliau jawab siapa kamu 3 kali. Habis itu beliau akan tepuk saya siapa kamu. Jawabnya suka hati. Ya oke. Siap Mbak? Siapa yang nepuk duluan? Boleh? Iya, keren. Siapa kamu? Siapa kamu? Bukan. Mbak kan itu lihat situ deh. Ya tadi ya mana? Mbak mikirin, Mbak cari dulu. Dia boleh kebiasaan, boleh hobi, boleh warna ya. Setiap saya tepuk siapa kamu, Mbak jawab suka-suka Mbak yang mana ya. Oke, siap Mbak Silvi. Oke. Siapa kamu? Pink. Iya. Siapa kamu? Jalan-jalan. Yes. Siapa kamu? Perfeksionis. Tepuk tangan. Jadi ketahuan kan ya. Oke, sekarang giliran Mbak Silvi tepuk saya. Siapa kamu? Eli Risman. Siapa kamu? Orang Aceh. Siapa kamu? Suka gado-gado. Suka-suka saya mau buktiin gak mesti itu gitu loh ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya muliakan udah siap? Oke, tunggu. Oke. Tunggu. Bapak Ibu boleh gak berdiri dulu belum ngapa-ngapain ya. Tunggu aba-aba ya. Silakan berdiri Bapak, Ibu. Berhadap-hadapan sama pasangannya. Berhadap-hadapan. Tunggu ya, belum mulai ya. Oke, tunggu. Tanya dulu siapa yang mau nepok duluan. Tunggu, tanya dulu yang siapa. Belum. Permainan belum mulai. Tanya aja dulu siapa yang menepuk duluan. Tunggu ya. Gitu, tunggu itu ya. 3 kali ya, 3 kali. Yang pertama siapa yang nepok duluan 3 kali. Yang kedua bergantian. Peluit yang ketiga stop. Jelas? 1, 2, tepuk. Gantian. Peluk, oke. Lupa ini apa itu. Baik, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sudah ya? Oke. Apakah ada, halo? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang enggak ketawa? Berarti ketawa semua kan? Oke. Boleh tangan kiri?
Ya ikut gerakan saya ya. Bila hati senang, otak menyerap lebih banyak. Terus pakai tangan ini tepuk teman yang tadi tahu gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini bekal pertama bawa pulang bahwa rumah kita walaupun kita sibuk dengan bisnis kita di IIBF tetap harus menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena cara kerja otak begitu. Apabila hati senang, otak ingat tuh menyerap lebih banyak. Mau sampein apa pesannya ke anak kita? Sama mungkin udah dilatih sama Pak Happy bertahun-tahun. Kalau mau menyampaikan tentang produk kita kepada orang, kan kita bikin seneng dia dulu ya enggak sih? Iya, jadi coba terapkan itu sehari-hari karena kadang-kadang kita ini sibuk sama bisnis sampai sama anak kenceng. Ya kan cepetan mama bilang, kok belum juga sih? Mama buru-buru, mama ada janji sebentar lagi ada tamu datang. Iya, boleh gak cepetan? Cepetan mama bilang. Yang ketawa berasa. Ya sama-sama pebisnis soalnya cuman gak dibawa Pak Happy aja saya. Baiklah ya teman-teman sekalian dah. Sevisi ini tadi udah diuraikan kepada Bapak. Boleh nggak saya saya boleh pakai slide nggak sebentar Pak? 30 menit kan? Boleh ya Pak ya Bu? Oke. Saya pakai slide ya teman-teman. Saya nggak bisa kayak Pak Risman. Beda orang. Jadi saya pikir gini, sebentar ya. Saya betul psikolog. Tapi saya pebisnis juga seperti Bapak Ibu dulu. Cuman bisnis saya bukan produk, bisnis saya jasa. Kita juga ada jasa ya Pak ya. Saya dan teman saya berdua adalah 3 perempuan Indonesia yang pertama sekali mendirikan perusahaan marketing research company di Indonesia. Ya. Jadi terima kasih tepuk tangannya. Udah lewat, saya nggak di situ lagi. Ya, tapi kami pernah melakukan the first lifestyle study tentang lifestyle-nya orang Indonesia 2 periode. Jadi kami tahu kalau Bapak mau menjual apa, Bapak beli data sama kami tentang lifestyle. Terus kita kategorisasikan seperti yang Bapak mau. Gitu dulu ya, oke. Nah udah bangkrut. Tapi kalau itu perusahaan saya tinggal ke Amerika dan saya pulang bangkrut dan kami punya gedung. Kami punya gedung di Jalan Raya Pasar Minggu seberang Simpang Duren 3, gedung kiri yang bertingkat dekat Bakso Titoti, itu gedung kami. Ya, the first marketing research. Nah, sekarang jadi semua materi parenting saya riset. Oleh sebab itu nih saya mau menawarkan kepada Bapak Ibu, saya mau bahas sebentar dalam 20 menit yaitu bagaimana dalam jadi orang tua kita itu satu harus kenalin diri sendiri. Kita siapa? Kenapa saya berpikir begini? Kenapa saya merasa begini? Dari mana saya dulunya? Kenapa jadi saya kayak begini sekarang gitu ya. Mengenali diri sendiri dan mengenali pernikahan kita. Ini penting sekali sejarah nikah, kenapa nikah, bagaimana awalnya. Karena saya akan sebutin nanti di bawah. Kapan itu Anda butuhkan lagi kalau muncrat. Ya. Yang kedua, apakah, Bapak Ibu gak usah jawab dalam hati aja. Apakah Bapak Ibu sayang dulu waktu baru menikah merumuskan visi enggak? Ya, tujuannya itu Ibu Bapak rumuskan enggak tujuan pengasuhan? Nah, lagi-lagi Bapak Ibu sayang, saya bikin riset. Ya, 1998. Kurangin aja nih 2025 ke 1998. Berapa lama yang lalu saya bikin risetnya. Saya ingin tahu apakah pasangan itu ketika dia menikah, dia menyusun enggak ya tujuan pengasuhannya. Ternyata tidak. Dan temuan saya banyak sekali sehingga saya membuat modul banyak sekali karena tidak dilakukan.
Ya, nah kalaupun misalnya pelatihan itu akan saya lakukan, saya riset dulu. Target marketnya buat siapa? Tadi karena punya perusahaan riset, punya riset pasar ya. Kelas sosialnya mana? Ya umurnya berapa? Semuanya begitu. Termasuk kemampuan mereka membayar training saya. Oke. Jadi teman-teman merumuskan tujuan pengasuhan. Kalau belum ini kita mau bahas sedikit-sedikit walaupun sedikit-sedikit ya. Karena biar ada lah yang dibawa pulang gitu ya. Dan semoga saya berharap teman-teman sekarang mencoba menyusun tujuan pengasuhannya. Ya, bagaimana kita mau pergi? Nggak jelas tujuannya. Ya, mau ke Boyolali, nyampenya ke Semarang. Atau mungkin ke Aceh. Ya, jadi pengasuhan itu harus punya tujuan. Oke. Nah, di situ ya tersusun nanti mau visinya, mau misinya. Berikutnya, rumuskan peran, fungsi ayah dan ibu dalam pengasuhan. Ini juga dari riset enggak ada. Ini yang mengakibatkan budaya hidup. Bukan dengan ilmu, hidup mengasuh anak dengan budaya. Contohnya apa? Mas. Tugas ayah di masyarakat Indonesia apa? Langsung dites. Yes. Buat membuktikan penelitian. Mas, tugas ayah di dalam keluarga Indonesia apa, Mas? Menjadi khalifah. Khalifah. Terus apa lagi, Mas? Menjadi strong leader. Yes. Apa lagi, Mas? Menjadi kepala keluarga. Yes. Apa lagi, Mas? Menjadi Yang pejuang umum. ekonomi. Iya, pejuang ekonomi, pencari nafkah. Satu lagi, Mas? Menjadi ayah yang hebat. Tuh, ayah yang hebatnya nomor 5. Iya, itu masih tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Sama Mas masih kesebut ayah yang hebat. Yang lain rata-rata 5 itu ekonomi semuanya. Ya kan? Nah, jadi kita mau merumuskan supaya peran fungsi ayah dan ibu dalam pengasuhan itu yang jelas. Bagaimana menghasilkan anak yang berkualitas. Kalau ayahnya pikirnya pencari nafkah, pencari nafkah, pencari nafkah, pencari nafkah. Ya, kenapa? Dikonstruk secara budaya. Kalau nggak dikonstruk secara budaya, nggak mungkin tadi Mas jawabnya kayak begitu. Jadi kalau ini dasar-dasar ini kita nggak coba, saudara-saudaraku yang saya hormati dan sayangi, terus kapan anak kita mau berubah? Ya, baik. Lalu kemudian langkah membangun satu visi, satu hati, satu arah. Kalau keburu waktunya. Saya boleh pilih, Bapak Ibu boleh pilih nanti. Saya terusin, stop Bu, karena kita mau tanya jawab, boleh. Sekarang berapa menit Mbak, tolong lihat. Saya udah berapa menit Mas? Sudah 10 menit. Udah 10 menit. Saya 20 menit lagi ya, boleh? Lanjut. Iya. Ketakutan sama jam, biasanya ngomong 1,5 jam. Oke, baik ya. Kita yang pertama dulu. Saya bersama staf saya Ferdiana Fahrudin yang memanikan ini ya. Ini tahun ke-18 beliau kerja sama saya. Ya, Masya Allah. Yuk kita mengenali diri sendiri. Saya ada games lagi tapi kita gak keburu kalau 20 menit ya. Saya kasih film aja boleh? Mau nonton? Oke, selamat menonton Bapak Ibu. Sperma. 1 kali muncrat jutaan. Dengan desain yang sempurna ini, sang sperma bergerak cepat dan langsung mengarah ke sel Dengerin Pak, dengerin. Tuh sel telur yang diarah. Spermanya Ketika jutaan. ukuran panjang sperma dan jarak perjalanan yang ia tempuh tersebut kita cermati, akan terlihat bahwa sperma layaknya sebuah mesin berkecepatan tinggi. Oke, cukup. Pernah Bapak ukur gak berapa cepatnya jalan sperma Bapak? Segitu. Dari jutaan sperma yang keluar, Allah takdirkan hanya ada 1 sperma yang ekornya paling kuat, yang melesat mengalahin temennya, masuk ke dalam rahim. Dan dia terus naik ke atas, ke 2 tuba falopi yang begini. Ya, dan di tuba falopi itu keluar dari rahim nih. Hanya ada Allah taruh 1 telur di salah 1, 2 tuba falopi. Pertanyaannya,
Siapa yang menjalankan satu sperma ini begitu melesat ke salah satu kedekat sel telur, dia tahu dia belok kiri atau belok kanan. Siapa ya? Ayah? Siapa yang bikin ini sperma melesat terus tahu belok kiri apa belok kanan, Mas? Allah. Iya. Jadi sperma Anda bapak-bapak seluruh dunia keluarnya jutaan. Tapi Allah pilih satu yang melesat lebih cepat, tahu belok kiri apa belok kanan, karena di antara dua tuba falopi itu hanya ada satu tuba falopi yang berisi sel telur yang sudah matang. Jadi Pak, siapa yang paling bertanggung jawab soal pendidikan anak? Ayah. Tepuk tangan, beliau jawab ayah. Jadi ayah ya, ayah sayang, ayah bukan hanya pencari nafkah. Anda pembuah sel telur. Penanggung jawab utama pengasuhan adalah siapa, Bu? Jangan lupa ya. Oke. Bu, mulai besok pagi nggak usah antar malam. Tuntut ya si pembuah sel telur. Enggak, baik-baik. Jadi ayah bunda sekalian ya, yang membentuk kepribadian itu 20% sifat-sifat yang diturunkan. Dari pertemuan sel telur dan sperma tadi itu cuma 20%. 80% dari kita menjadi ayah dan ibu. Dan lingkungan. Jadi tolong pikirkan betapa signifikannya kehadiran kita, perhatian kita, cinta, kasih sayang, ya, hukuman, teguran dari ayah. Ya, jangan bikin anak kita seperti anak Indonesia pada umumnya. Berayah mereka ada, berayah mereka tiada. Kenapa? Karena culture membentuknya bahwa ayah pencari nafkah, rupiah saja kaitannya. Ini maka negeri ini belangsak. Maka anak-anak laki-laki yang ada tidak punya percontohan bagaimana menjadi ayah yang benar. Stop. Dalam rangka ini Bapak Ibu yang mulia, saya nenek-nenek 74 tahun menitipkan pesan. Ya, kalau ibu-ibu insya Allah umurnya masih panjang, kami ini entah siapa di antara kami ini berdua ini duluan ya Bang. Jadi tolonglah didik anak laki-laki kita. Dengan film ini tadi, dengan penunjukan kekuasaan Allah. Mari kita geser sedikit. Dari menatap bahwa laki-laki itu pencari nafkah menghidup keluarga, geser sedikit. Dia yang membuahi sel telur. Dia bertanggung jawab anaknya dunia akhirat. Bukan hanya dalam rupiah. Dalam segala-galanya. Yuk kita training IEBF sering sekali. Yuk kita mulai gunakan ini sedikit untuk bergeser. Bahwa ayah adalah segalanya. Bagi anaknya. Kalau boleh saya menghimbau Bapak, dari hati seorang nenek-nenek, jadilah ayah dulu, baru menjadi pencari nafkah. Jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik. Karena anak-anak laki-laki kita kurang sekali mendapatkan figur ayah. Jangan lupa saya peneliti. Ya, saya punya data banyak tentang itu. 80% itu diturunkan dari lingkungan. Ya, kalau bapak-bapak kurang menjadi ayah, maka anak kita akan begitu juga terhadap cucu bapak. Berapa generasi? Inilah misi kami. Dulu kami ngomongin abis-abis, kebetulan anak kami perempuan semua. Apa yang kami lakukan? Pak, kami itu punya minimal 3 kali waktu duduk ngobrol sama anak kami. Ya, perempuan. Kenapa? Karena anak kami, saya bilang seperti Mas Bang, anak kita Bang lewat abang harus tahu bagaimana caranya dia memilih suami. Kalau abang gak jadi contoh Bang dalam segala hal, bagaimana caranya kita mendapat menantu yang baik? Saya tanya kepada bapak yang punya anak perempuan. Kalau bapak tidak hadir sebagai ayah, bagaimana caranya cucu saya, anak bapak bisa memilih
lelaki yang tepat bagi dia melahirkan cucu-cucu Bapak? Pikir ke situ. Dan bagaimana akhirat kita? Tolong banget. Ya, enggak sepele. Saya menghimbau Bapak Ibu, jangan jadikan anak kita hanya terpelajar, tapi tidak terdidik. Ya, dari SD ini ke SMP itu ke SMA ini, no. Kami tidak pernah targetkan ke anak kami untuk menjadi juara. Tapi mereka bukan juara kelas, juara sekolah. Indonesia dan di Amerika. Karena kami nggak targetin. Jiwanya merdeka. Ya, Bapak Ibu, baik. Balik, nak. Jadi cara pengasuhan yang berbeda itu yang Bapak keluar dari sini. Enggak permisif, enggak semua Bapak minta mentang-mentang Bapak orang IBF, bisnis Bapak sukses. Apa yang diminta anak Bapak kasih, enggak Pak. Bu, dia harus dapat berdasarkan perjuangannya dia. Ya, nanti tanya sama Pak Risman bagaimana ketatnya beliau. Udah bukan karena beliau pegawai negeri, enggak. Kalau tidak perlu, tidak beli. Karena belum tentu anak perempuan kita itu nanti dapat suami beruntung sekaya Pak Happy atau Pak Mukhlis atau Bapak Ibu semuanya. Ya hidup itu naik turun ya kan Pak ya. Hidup itu naik turun. Bagaimana kalau pas dia lagi di bawah. Kalau dia sekarang sebagai anak perempuan bapak-bapak manjain karena bapak orang IBF. Jadi enggak permisif, enggak demokratis yang kita pilih, enggak otoriter. Kita pilih yang di tengah ini. Ya. Khairun umuri awsatuha. Yang sebaik-baik itu di pertengahan. Lanjut. Saya cepat sedikit ya Pak. Jadi udah ya kita mengenali diri sendiri. Nanti Bapak lihat lagi bagaimana pernikahan Bapak dan sebagainya. Karena kalau saya urai gak ada waktunya. Jadi sekarang, masuk sini ya. Oke, saya mau cepet-cepet. Pak, perkawinan kita itu cuma terdiri pada 3 hal. Satu, mimpi yang kita bangun sebelum kita menikah. Atau di awal-awal kita menikah. Tapi ternyata realitas yang kita hadapi. Betul ya Pak, harapannya dan ternyata realitas yang kita hadapi setengah mati kita berjuang. Dalam segala hal. Jadi kita hidup dalam realitas itu. Ya, next. Nah, realitas kan beda banget ya Pak dari yang kita pikirkan dulu ya Bu sebelum kita menikah. Oh dulu nanti akan bersenang-senang, akan jalan-jalan, akan ini berkasih sayang, akan bersetubuh sekian kali sehari. Kenyataannya enggak kan? Ya. Jadi enggak segampang yang dibayangkan. Karena ternyata latar belakang pengasuhan kita beda. Semua cara berpikir kita beda, cara bersikap kita beda, semuanya beda. Dan apabila enggak kuat-kuat diatur, ditata, itu akan muncul beda ya. Marah, mencuat, selfish, narsis, menghakimi. Kami 47 tahun mempertahankan itu. Tidak muncrat, ya, terutama di depan anak-anak. Semoga itu mereka bawa. Kalau kami mau ribut Pak, kami ribut di kamar dan pilih waktu anak sudah berangkat sekolah. Bukannya kami nggak pernah teriak. Tapi memang Masya Allah, Tabarakallah, Pak Risman sabar banget buat bini yang cerewet. Sabar sekali, luar biasa. Ya. Nah jadi ini bersama tapi kita beda planet, lain latar belakangnya. Ya, harapan timbul tenggelam, terusin apa cerai, terusin apa cerai. Apalagi otak perempuan Pak, bapak-bapak mesti tahu kami Pak otaknya kalau ada jelek tuh cerai nih. Karena otak kanan. Memang begitu Pak, bapak yang mesti sabar-sabar. Bagaimana sabarnya? Tanya Pak Risman. Ya, baik. Oke, next ya, oke. Jadi ini kadang-kadang membuat kami yang perempuan Pak, kenapa? Begini Pak beratnya perempuan ya. Siklus menstruasi kami itu Pak, 1 minggu dalam 4 minggu. Bapak harus perhatiin siklus menstruasi istri Bapak dan anak perempuan Bapak. Karena 1 minggu sebelumnya dia udah gak enak badan. Terus dia menstruasi, abis ini juga kagak enak badan, kagak enak perasaan. Jadi yang benar perempuan itu cuma seminggu. Jadi, halo Bapak Ibu. Jadi saya udah bilang sama Pak Risman. Jadi Bu, halo Bu. Ibu kalau bilang saya 5 hari lagi mau mens bilang. Ya,
Saya sama anak perempuan kami aja bilang, I'm not feel well. I'm emotionally disturbed. Oke mama, jadi satu rumah tahu lo 5 hari lagi mau mens. Itu harus dibuka bu, pak. Supaya nanti dia memperlakukan begitu suaminya dan anak-anaknya. Jadi anaknya tahu kenapa dia tiba-tiba roller coaster emosinya. Ya pak, nah kita suka main diam-diaman, kita nggak ngerti, itu yang menjauhkan jarak. Kalau saya udah bilang pada Rizwan, saya udah nggak enak badan nih. Oke, dia bilang. Tegurnya baik-baik ya, beres. Ya Pak, belajar sama Pak Risman sabarnya. Oke, next ya. Nah, jadi masalah yang muncul, tulis sendiri sekarang, tulis. Masalah yang muncul dan kondisi ini selama ini apa? Nah, itu yang pertama sekali, bagaimana kita mau melakukan pengasuhan yang benar, baik, dan menyenangkan. Benar sesuai dengan perintah Allah, boleh dicatat nih, pengasuhan itu 3B. Benar, baik, BBM. Benar, baik, menyenangkan. Benar harus sesuai dengan perintah Allah. Ya, berkata-kata aja ada 10. Qaulan maisuran, qaulan kariman, qaulan layyinan, qaulan ma'rufan, qaulan balighan. Itu training ngomong aja dalam pengasuhan 3 hari. Ngomong doang, komunikasi bahasa kerennya. Pelatihannya untuk pengasuhan 3 hari. Ya Bu, jadi masalah yang muncul itu apa? Bapak Ibu nanti deteksi sendiri apa dari yang barusan aja kita ngomong, apa yang selama ini muncrat. Supaya kita sebagai anggota ABF lebih sukses dari yang sebelum-sebelumnya dan lebih sukses daripada organisasi lain. Setuju? Baik, next. Jadi atau misalnya kita tetap bertahan, nggak mau berubah Pak, akibatnya iklim rumah tangga tidak nyaman. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Angkat tangan Bapak yang berusia dan Ibu berusia di atas 35 tahun. Angkat. 35. 35. Ya. Terima kasih. Bapak, Ibu dalam, bentar Pak. Bapak Ibu yang berusia 35 tahun, saya jelaskan dulu. Usia. Yang kedengarannya apa? Hah? Oke, bukan usia pernikahan, usia Bapak. Angkat lagi kalau begitu, siapa Bapak yang usia umurnya di atas 35 tahun? Makin banyak. Ya. Baik Bapak Ibu, harapan, sebentar ya Bapak Ibu. Harapan hidup perempuan Indonesia 65, 70. Laki-laki Indonesia. Harapan hidup perempuan Indonesia 70, 75. Jadi kami lebih lama hidupnya dari bapak-bapak. Ya. Tapi apa yang saya maksud Bapak Ibu nih, Anda masuk kepada usia separuh baya, 35 ke atas berarti Bapak Ibu separuh baya. Separuh baya Ibu itu Bu yang anak-anak atau kita dulu menganggapnya pubertas kedua. Dalam istilah parenting atau dalam istilah psikologi ini disebut krisis usia separuh baya. Ya, tadi karena banyak sekali hal yang gak cocok mulai lihat perempuan lain. Ya, udah 20 tahun kawin misalnya, 15, tegang terus. Tadi yang karena kita gak ngerti latar belakang itu tadi. Pokoknya di saat itu yang secara hormonal ini terjadi Bapak Ibu. Menstruasi setiap bulan, ejakulasi setiap minggu. Itu mengurangkan hormon testosteron pada Bapak dan progesteron pada Ibu. Kekurangan kedua hormon ini belum kita supply dengan hormon yang lain lewat tablet. Maka emosi kacau, Bapak memang mudah sekali tertarik untuk cari yang lain. Sementara perempuan tidak sebebas Bapak, agak depresi. Inilah yang disebut, ini topik sendiri, midlife crisis. Krisis usia separuh baya yang kita tidak sadari terjadi pada diri kita. Beralih warnanya jadi lain, makanan jadi lain, suka pergi sendiri, bla 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 banyak sekali. Kalau mau topiknya Pak, kita bahas sendiri, midlife crisis. Ya, baik. Next. Jadi Pak, boleh kan belajar dari sepak bola kan? Iya. Pak, tujuan Bapak main sepak bola ngapain? Iya, gol. Gampang nggak? Yang benar.
Bukannya sengket-sengketan kaki. Ya. Jadi Pak, main main sepak bola aja Pak, ada golnya. Kenapa Pak kita ngasuh anak dan keluarga tidak menyusun tujuan perkawinan? Tujuan pengasuhan. Saya mulai malam ini menghimbau Bapak dan Ibu, habis bersetubuh kapan-kapan, tolonglah susun. Tujuan pengasuhan Bapak Ibu apa? Ya, baik. Inilah yang berikutnya saya sarankan, kita udah mulai masuk pengasuhan. Kalau saya waktunya habis Mas, diingetin. Tolong silakan di screenshot, silakan kalau perlu. Jadi anak-anak kita itu tadi nggak sempat disinggung Pak Arisman. Secara garis besarnya tujuan pengasuhan ini, ayah bunda sekalian, 2A, 1I. Tolong tulis 2A, 1I. A pertama adalah akidah. Yang pertama ditanamkan anak itu adalah akidah. Itu tugas Pak Risman sebagai ayah dan beliau keluaran sekolah agama. Hadisnya, ayatnya kebanyakan di luar kepala. Jadi dia duduk sama anaknya di jadwal 3 kali seminggu. 30 menit untuk menanamkan akidah. Bapak sudah lakukan apa belum? Ya. Akidah yang kedua, 2A 1I. Akhlak yang mulia. Nah Allah Rasulnya. Rasul itu membawa akhlak. Akhlak anak kita apa kabarnya dengan rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan. Ini luar biasa. Kalau saya sempat saya singgung, kalau enggak saya mau kasih tahu sekarang. Bapak ngasih handphone canggih ke tangan anak Bapak dengan mudah. Pada usia yang juga sangat mudah. Bapak ibu lagi bekerja sama dengan uang yang halal merusak otak anaknya pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Ini topik lain lagi. Kenapa? Karena semua handphone mempunyai muatan pornografi yang luar biasa. Karena itu bisnis terbesar di dunia nggak masuk IIBF. Ya. Pak, kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Oke Pak, saya pimpinan penelitiannya. Untuk mengukur otak, kerusakan otak anak umur 12-16 tahun yang adiksi pornografi. Kapan-kapan ya Pak, karena kita lagi ngomongin ini. Jadi anak-anak kita harus jadi hamba Allah yang mukmin. Takwa 2A 1I tadi itu, ibadahnya sempurna. Tolong jadikan anak kita di poin 2, menantunya orang. Baru jadi calon bini apa lakinya orang. Tujuan pengasuhan. Sepakati dulu Bapak Ibu dengan pasangan masing-masing. Yang ketiga, tolong jadikan anak kita calon ayah ibunya orang. Bukan lulusan perguruan tinggi ini masuk akademi itu, bukan. Salah urut-urutan susunan tujuan pengasuhannya. Itu kenapa begini anak kita gak siap jadi menantu orang. Gak siap jadi suami apalakinya orang. Gak siap jadi ayah ibunya orang. Berhandphone anak orang lain, dia kasih handphone anaknya. Pacaran yang lain, pacaran katanya sama anaknya. Gak siap jadi orang tua. Gak punya tujuan pengasuhan. Gak tahu skala prioritas apa yang harus diomongin sama anaknya. Jangan-jangan ngomong aja enggak. Jangan lupa ya Bapak Ibu, calon menantunya orang. Calon laki apa bininya orang. Calon ayah ibunya orang. Udah sejauh mana anak Bapak Ibu persiapkan 3 hal ini. Bukan ranking akademis les. Rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan. Goodbye. No future. Ya, karena kerusakan otak akibat pornografi belum ada obatnya. Biaya pemerintah keluarkan kepada kami, saya pimpinan penelitian 1 miliar. Hasilnya udah ada, pemerintah gak mau dengar Pak Happy. Ini kenapa sekarang kita kayak begini. Dan saya stroke 2 kali. Ya baik. Jadi calon baru profesional. Yang Bapak kita keluarkan uang untuk sekolah itu tadi untuk gelar, itu nomor 4. Habis itu kalau dia jadi profesional, ajar dia untuk menjadi pendidik istrinya kalau dia anak laki-laki. Dulu selalu budaya kita bilang susah jadi punya anak perempuan. Kenapa? Bisa hamil. Lah emang dia bisa hamil sendiri? Bukannya susah punya anak laki-laki yang bisa ngehamilin anak orang?
Coba deh pikir. Sama dua-duanya. Siapkan anak laki-laki kita menjadi pendidik istrinya, pendidik anaknya, pendidik keluarganya. Kenapa dia begini? Orang anak laki-laki kita nggak dididik itu. Lalu yang terakhir jadi penanggung jawab keluarga. Ya di sini bermanfaat bagi orang banyak. Kenapa IAF berbeda? Lah Pak Happy training Anda terus. Kan yang di training bukan kemampuan bisnisnya aja kan, kemampuan keluarganya juga. Tapi lihatlah di luar sana. Kita harus penuh-penuh merasa bersyukur di sini. Ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit ya. Oke, Mas kasih tahu kalau waktu saya habis. Next. Sudah ya Pak, kita udah. Tunggu. Balik ke judul nak, balik ke judul. Nah kita ya udah Pak ya, tadi nomor 2. Sekarang saya masuk nomor 3, habis nomor 4 saya selesai. Saya berlari. Ayah sayang. Ayah-ayahku, anak-anakku di sini. Ini nak, fungsi ayah. Tolong besarkan cucu laki-laki kami menjadi suami orang, tadi menantu orang, suami orang sama ayah orang. Bukan cuma masuk perguruan tinggi. Sudah belum anak laki-laki kita merumuskan, kita ajarkan dia untuk merumuskan apa kebijakan utama keluarga. Minimal tadi 2A, 1I. Anak-anak semua punya akidah yang kuat. Punya akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Dan ibadahnya sempurna. 2A, 1I. Tolong catat Pak. 2A, 1I. Akidah, akhlak, ibadah. Ya, yang kedua. Ayah nggak bisa jadi ayah, jadi pencari nafkah, kuno banget. Di IBF udah di training tuh. Ayah sebangun pagi ya bawa anak ayah dulu ke masjid. Bercanda dulu ya sama anak. Kalau nggak dia dapat vitamin A dari mana vitamin ayah? Ya Pak. Mandiin anak. Bukan pekerjaan pembantu. Gede sedikit lagi dipegang orang. Kenapa mesti ibu yang mandiin anak? Bapak mandiin anak perempuan, anak laki-laki. Supaya apa Pak? Ada attachment. Ada kelengketan antara bapak dengan anak perempuan bapak. Kalau sekarang masih ada yang kecil, silakan Pak. Jangan tunggu sampai darah keluar dari kemaluannya. Dan mani atau mazi keluar dari kemaluannya, bapak gak pernah sentuh tuh anak. Dimandiin orang lain. Maka gak ada attachment, gak ada kelengketan. Ya. Lalu Pak Risman memandikan anak perempuannya sampai 8 tahun ya Bu. Lalu ayah menentukan siapa yang mengasuh anaknya. Ajarkan anak laki-laki ini keputusan yang harus mereka ambil. Kalau dia berani kawin. Jangan antarkan anak Anda melamar kalau dia belum siap. Malu kita mah besan. Kualitas anak laki-laki kita kayak begini. Ya. Jadi dia menentukan siapa pengasuh anaknya. Pembantu atau istrinya. Ya, oke. Lalu tokoh identifikasi. Ayah tuh harus semuanya diidentifikasi sama anaknya. Bukan hanya soal pekerjaannya. Karakternya, ke masjidnya, kata-katanya, cara memecahkan masalah. Semua kami mengacu kepada Bapak, Pak. Ya tolong didik anak laki-laki kita begitu. Lalu ayah menyiapkan anak balih. Nah inilah Pak yang dari riset saya dari 17 tahun yang lalu Bapak tidak menyiapkan anak balih. Ya, apalagi anak perempuan. Nah ini Pak saya sekarang udah dari 16 tahun yang lalu saya menyiapkan buku namanya Encyclopedia. Saya nggak bermaksud jualan di sini, enggak sama sekali. Nah udah out of date, saya riset lagi anak-anak nggak mau baca buku itu karena dia tulis biasa. Anak sekarang maunya komik. Saya baru mau launch buku komik judulnya Encyclopedia 10 bab bagaimana membuat anak belajar balih. Mbak. Nih Pak, saya demi Allah nggak jualan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak, ini perjuangan saya. Saya ngajarin anak balih nih. Pakai komik. Nah ternyata setelah saya riset lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa menjelaskan ini kepada anak. Ketika anaknya tanya, emang bedanya mani sama mazi apa Pak? Nggak bisa keluar dari mulutnya karena nggak biasa. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah, Allah izinkan saya 2 bulan nih bikin pedoman orang tua. Bagaimana Bapak Ibu menemani anak baca buku itu. Persoalannya apa?
Handphone di tangan anak-anak Bapak Ibu sayang dari kecil. Bapak Ibu pada umumnya tidak di sini, orang-orang di luar sana nggak tahu kapan anaknya mimpi basah. Gizi yang bagus, rangsangan yang bagus, terutama lewat handphone, itu membuat otak bekerja memproduksi. Gini loh Bu, Bapak Ibu tunggu ya. Pinjam Mbak. Nih anak nonton ini. Ternyata pornografi pop up. Pertak. Itu Pak, apa yang terjadi di otaknya. Otaknya terutama pusat perasaan, pas kunciran ini. Nih. Itu mengeluarkan 7 cairan otak atau hormon yang persis sama ibu bapaknya bikin dia. Keluar norepinefrin, oksitoksin, serotonin, ya semua 7 cairan otak yang keluar di otak laki-laki dewasa yang halal bersetubuh, keluar di otak anak kita yang nonton pornografi di handphonenya. Nggak sengaja, kalau yang ringan-ringan yang keluarnya mazi. Tapi kalau dia lama lihatnya, yang keluarnya mani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak panggil Tuhan, dengar gak azan? Salat. Pak, itu anak dalam keadaan tidak suci. Bapak periksa enggak? Yang keluar itu mazi apa mani? Itu anak barusan lihat pornografi apa enggak? Bencana kita sebagai bangsa di situ. Karena pemerintah enggak perhatiin uang yang dia keluarkan 1 miliar itu. Tolong cek banget Bapak Ibu sayang, Ibu cek. Tadi kamu lihat pornografi enggak? Basah enggak kemaluanmu nak? Latihan depan kaca Bu ngomongnya, di situ saya ajarin. Latihan di depan kaca, tadi kemaluanmu kamu lihat enggak? Basah apa enggak nak? Basah seperti ini, kasih lem uhu. Ini namanya mazi. Cukup cuci kemaluanmu dan wudhu. Tapi kalau keluarnya Ibu aduk sagu, Bapak aduk sagu yang enggak terlalu encer, ada butir-butirannya, ini mani. Kalau kamu lihat handphone, ada ketelanjangan di situ, jangan bilang pornografi, ketelanjangan, dan kamu kemaluanmu mengeluarkan ini, mandi buah hati mama. Ajarin bagaimana mandinya. Berapa banyak anak-anak kita di seluruh Indonesia diperintahin ibu bapaknya mandi, anak itu dalam keadaan kotor. Tidak suci. Rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, jangan main-main Bapak Ibu. Allah. Itulah buku itu yang bisa saya sumbangkan. Tapi balik lagi tadi ke materi tadi. Ayah ya, ayah menentukan, ayah mengajarkan anak baligh ya. Nggak laki, nggak perempuan. Ayah harus jelaskan bagaimana darah keluar dari kemaluan anak perempuan kita. Garis besar aja, garis kecilnya tugasnya ibu. Tapi jangan tidak ayah mulai. Jangan tidak ayah mulai, karena ayah dihisap Allah. Apalagi anak laki-laki, beda mazi, beda mani, bagaimana kok keluar, bagaimana bersucinya. La haula wala quwata illa billah. Tanggung jawab Bapak. Berapa banyak anak Indonesia baligh, ayahnya gak peduli. Ya Bapak Ibu, nah sedangkan kami anak perempuan aja, Bapak duduk mengawalinya. Detailnya saya masak, soal pembalut Bapak jelasin kan enggak? Ya Bu, oke. Jadi ayah ibu harus merdeka dari pengasuhan masa lalu. Kalau kita tetap berpikir bahwa ini sebuah pekerjaan malu. Karena dulu budaya kita bilang malu. Apa kabar anak kita? Ya kalau umur kita panjang kita masih bisa sambung. Kalau umur kita pendek bagaimana tuh tanggung jawab kita seputar ini. Yang akan dihisap Allah dengan amat sangat teliti. Demi Allah saya tidak menakuti. Tapi saya riset dan ini terjadi seluruh Indonesia. Ya Bapak Ibu next. Dikit lagi boleh habis gak Mas berapa menit lagi saya? Maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya mengharapkan di sini ibu-ibu sayang. Halo ibu-ibu. Baca Al-Fatihah, sholat malam ya. Kemudian baca doa. Kalau suaminya masih tidur, ibu bacain Al-Fatihah. Ya, kalau bisa dari ubun-ubun ke belakang. Tiup Bu. Ya Allah jadikanlah suamiku ya Allah suami yang soleh. Jadikanlah dia ayah yang soleh ya Allah. Jadikanlah ayah anak-anakku ini ya Allah yang bisa membentuk, mendidik anak-anak kami. Gitu ya Bu. Supaya ayah anak kita itu benar-benar jadi raja, pemimpin di rumahnya. Dudukkan beliau di kursi kerajaannya. Kalau anak Bu memuncak cuma minta jajan aja, minta libur. Saya bilang I'm not making decision on you. Ya tolong tanya sama ayah. Jadi apa aja
ditanya ke ayah. Saya udah bisikin dulu Pak Risman, tuh anak mau pergi piknik. Saya nggak setuju, soalnya begini. Oke, beres. Yang ngomong Bapak. Jangan kita bersuara semuanya Bu, makanya Bapak keenakan. Dia bilang ada bini gue ini. Enggak Bu. Ya, Bapak dudukkan di kursi kerajaannya. Karena beliau akan dihisap sama Allah tentang itu. Dunia udah kayak begini, nggak bisa membedakan mana mazi, mana mani. Anak kita nggak membedakan mazi, mani. Di sekolah diarepin guru. Gurunya juga mulutnya susah untuk ngomongnya. Karena ini budaya kita salah. Ya, baik berikutnya. Jadi kan ayah kita the awesome father. Jadi inilah makanya saya berharapkan saya nggak adil kalau cuma ngomong Bapak aja. Saya mau ngomong tentang Ibu sedikit, habis itu saya selesai. Boleh ya? Ya. Bapak kan setuju kan Pak? Ya. Oke. Bu, Mbak, ayo berdiri Mbak. Kita main drama sebentar. Tepuk tangan dong buat Mbak. Waktu pendek tapi kita mesti ini nih Pak ya. Oke. Mbak jadi emak ya. Pakai mic. Mbak jadi emak, saya jadi anaknya, nenek-nenek jadi anaknya ya. Bereaksi seperti biasa saja ya. Seperti emak-emak hari-hari ya. Bisa nggak ya? Bisa, kan udah hafal. Grogi Ya, nih saya pokoknya Bunda. asli aja, asli ya. Nenek-nenek mau main drama. Assalamualaikum. Mama gitu kasih salam diam aja. Assalamualaikum. Iya. Bingung saya. Kalau orang bilang assalamualaikum jawabnya apa Bu? Waalaikumsalam. Ya. Ulang ya, Ma. Gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Backpack dilempar, semuanya keluar, buku keluar, air minumnya juga keluar, basah bukunya. Yang pertama Mama bilang apa? Syah! Kok ini ngerusak acara aja. Orang lagi tegang dia nyeletuk. Tambah grogi jadinya. Tuh kan makanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu saya. Saya biasanya marah nggak bersuara Bunda. Iya yang biasa-biasa aja Mbak. Iya. Saya pulang bilang assalamualaikum, saya banting tas. Mbak bilang apa? Saya nggak bilang biasanya Bunda. Saya gitu aja. Ya. Gitu. Ya. Jadi ibunya tahu nggak sebetulnya apa masalah ini anak? Karena bilangnya selain dari bilangnya apa coba kalau ibu yang lain? Ayo. Ada apa nak? Ya Allah, astagfirullah. Ya persis. Tapi saya nggak gitu Bunda. Ya persis kan? Saya nggak begitu tadi. Ya enggak, makanya mbak kan terus anaknya juga ya kan? Ya kurang lebih. Jadi anak ngomong nggak? Kita tahu nggak kenapa tuh anak banting tas? Nggak tahu. Udah berapa tahun begitu? Jelas Bapak Ibu, dari reaksi pertama aja. Ya. Jadi kalau Mbak jawab dulu, soalnya saya nanya ke sana susah. Baik. Siap. Apa? Anak ibu nggak pernah banting tas. Berjuta anak orang lain banting tas. Kayaknya saya juga sama Bu Rita. Iya nggak pernah banting tas karena ibunya luar biasa. Dan tadi di sekolah dia nggak punya masalah Bu. Banyak anak punya masalah sama temennya. Ya dan dari rumah tadi pagi udah buru-buru, emaknya udah marah-marah. Ini nggak pernah marah-marah, jadi anaknya nggak bermasalah. Alhamdulillah. Kita ngomongin anak kebanyakan ya Bu ya. Anak ibu mah anak spesial. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Siap. Jadi ibu kita nanyakan ya, kok
Banting-banting tas gitu kan ya. Yang sehari-hari aja. Kalau anak banting tas kita bilangnya apa? Saya tanya, Ibrahim ada apa? Betul. Ada apa? Terus? Mau cerita sama Bunda? Enggak, siapa bilang? Oke, kalau gitu Ibrahim tenang dulu. Nanti kalau Ibrahim udah siap mau cerita, Bunda siap dengerin. Aku nggak siap-siap. Ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Karena itu semua kita melakukannya. Mungkin saya dulu juga begitu. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu, kita tidak baca bahasa tubuh, kita tidak tebak perasaan. Kita yang pakai apa yang ada di otak kita aja. Jelas. Kalau anak banting tas, berarti apa kemungkinannya perasaannya? Marah, Betul. Apalagi? sedih, Iya, apalagi? kesel. Kesel, apalagi? Ya, capek. Kenapa nggak bilang begitu? Karena nggak ingin berasumsi sendiri. Ya tapi kan nebak. Iya, bisa. Iya, kalau berasumsi kita nggak ngomongin. Kita ngomongin Bapak Ibu, beda, tebak. Marah ya? Enggak. Terus ya, sekarang saya ya. Oke. Jadi ibu ya? Ya Ibu. Ya. Pak, perlu soalnya, ya kan? Padahal nenek-nenek begini benar mandir capek tahu. Tapi kan bayarannya ekstra ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kesel. Enggak, siapa bilang aku kesel? Oh, lagi marah. Enggak, aku tuh enggak marah. Lagi bete sama temen. Enggak, siapa bilang sih aku bete? Terus apa dong? Salah. Kalah dia, kalah. Abis dia idenya abis, saking enggak pernah ngadepin begitu. Bu, bertahan sampai 4 ya. Kesel tadi Mbak yang bilang apa Mbak tadi? Kesel, Kesel, marah, bete sama teman. bete sama teman. Iya. Itu aja sudah kesel karena salah semua. Iya. Jadi kok anak bilang, kita bilang 4, bilang enggak, siapa bilang aku marah, aku nggak kesel, aku nggak lapar, aku nggak haus, Lapar, capek. aku lagi benci. Bilang apa? Oh, Aku lagi benci. benci sama siapa? Semua ibu akan nanya begitu ya kan? Ada aja sih nggak mau ngasih tahu. Karena ibu nanyanya sama siapa? Itu kekeliruan kita ngomong dari riset. Ya, jangan marah sama saya. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah yang kurang pada kita adalah mengenali, tolong catat, mengenali, ya, menerima dan menghargai perasaan orang. Jadi bagaimana caranya? Marah ya? Ya apa? Oh abang lagi benci. Lalu di grade bencinya. Benci banget, benci sekali. Ya Allah bencinya gitu. Suka-suka tapi di levelin gitu. Iya. Benci suka. Soalnya aku ketinggalan PR terbuka. Terus kalau dibilang ketinggalan PR kita umumnya bilang apa? Yang biasanya aja, yang biasanya. Gak apa-apa. Kok nggak dikerjain? Gak apa-apa. Kok nggak dikerjain? Iya ketinggalan PR kok nggak dikerjain? Pergi lagi anaknya. Karena kalau kita menebak anak kita di sampingnya. Bukan di depannya. Posisinya itu dulu Bapak Ibu. Ya Allah. Kita langsung depannya. Mati gua anak gua ketinggalan PR. Ya Allah ketinggalan PR ya. Kan aku barusan bilang. Jadi ya disetrap lama. Ya Allah disetrap anak mama. Langsung. Berapa jam nih? Pegel banget dong kakinya. Bukan kakinya aja yang pegang. Ma aku tuh malu. Tapi keluar Pak. Salah tebak gak apa-apa. Tebak aja tapi jangan gak nebak. Dan jangan nebaknya salah. Yang di... Kalau salah tebak gimana Bunda? Ya gak apa-apa. Maaf tadi mama salah. Namanya kita manusia. Tapi yang ditebak Pak catat ya. Perasaan. Kita ini adalah bangsa yang menidak pentingkan perasaan. Makanya kita jadi kayak begini. Makanya anak-anak kita jadi kayak begitu. Karena perasaan kita dari zaman dulu, dari zaman kolonial. Gak perhatiin perasaan kita. Perasaan gak penting. Coba sekarang pentingkan perasaan.
Karena kalau emosinya udah ngalir, maka bahagian otak bisa bekerja. Jadi otak emosi ngalir, maka bahagian berpikir bisa bekerja. Tapi nanti bahasnya entar sore. Prinsipnya dikenalin aja. Benci ya, benci sekali ya Allah gitu. Berat banget diterima. Jadi bencinya karena apa? Ketinggalan PR, terus disetrap, terus teman-temanku ngeledek-ledekin aku gitu. Terus aku bilang ntar ya ntar. Terus setelah keluar semuanya serbu-serbu. Tahu gak si Ferry mah? Dia dorong aku. Nih tuh. Jatuh ke got. Oh dihargai. Kalau mama jadi kamu mama juga akan marah begitu. Bahwa nanti tidak boleh begitu lain kali. Ntar ngomonginnya. Enggak tembak di tempat. Sampai situ jelas ya Ibu ya? Tepuk tangan buat Mbak. Ya saya sedikit lagi habis ya Mas ya. Oke jadi. Semakin malam Maafin semakin ya. seru rupanya ya. Hah? Semakin malam semakin seru Bunda. Bapak Ibu sayang, inilah if mother ain't happy, ain't nobody happy. If father ain't happy, ain't nobody happy. Jadi kita sebagai orang tua memang punya banyak sekali masalah. Yuk kita atur sebentar, taruh, kesel, marah, capek ya. Nah, kata di staf di kantor bertingkah gitu. Nah kita udah janji sama Pak Risman dari anak-anak kecil. Bahwa apapun beban di kantor tadi kalau pulang kasih senyum dan duduk di bawah sama anak-anak. Dulu Pak Risman berdirinya begini Bu, waktu anak-anak kecil. Jadi anaknya lari, buk ke sini. Saya bilang Bang jangan begitu, boleh gak begini? Hai. Jadi anaknya datangnya ke sini kalau masih di bawah 6 tahun. Ya, terus Bapak langsung di situ. Dengerin cerita. Nanti setelah itu baru, mulanya Bapak bilang kan bau. Keringet katanya, kan saya naik bus 3 kali ganti. Gak apa-apa, biar anak cium dan simpan tengiknya keringat ayahnya mencari uang buat dia. Habis itu nanti udah beres, Bapak Ibu kita semua saya menyarankan punya safe place. Bapak Ibu ngobrolnya di mana? Udah seharian kerja. Ya, jadi safe place kami adalah tempat tidur Bapak, tempat tidur kami. Situ ngobrol. Dari mulai anak kecil-kecil 5 tahun semua menantu kami pilih di tempat tidur itu. Karena di situ di mana anak-anak nyaman untuk ngomong. Ya, jadi kami pilih 3 menantu kami karena kami anak perempuan di tempat tidur kami. Saya sedikit lagi marilah kita membereskan urusan kita ya, to be happy. Jangan kita biarkan tadi bapak-bapak yang tadi seperti itu sebetulnya yang lagi ngomong ke anaknya siapa? Dia atau ada seorang lain dalam dirinya. Kebiasaan itu dari mana dia dapat Mbak? Dari mana kebiasaan Mbak Mas dapat? Dari masa kecil. Ya. Kita juga ya dari masa kecil. Jadi sebetulnya menjadi mengasuh anak kita siapa? Anak kecil di dalam diri kita ya. Terus sampai kapan kita mau biarkan anak kecil dari masa lalu kita yang mengasuh anak kita sekarang? Dia generasi millennials. Rumah wifi, handphone canggih di tangan, ya, games tersedia. Kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi sesibuk-sibuknya apapun kita Bapak Ibu, jangan lupa bencana di satu buku telunjuk anak kita. Langsung merusak fungsi mulia otaknya. Ya baik, kenapa ini terjadi? Karena dulu kita nggak tahu derita apa dialami suami itu ketika dia masuk pernikahan. Dan kita nggak tahu bagaimana luka sakitnya dipatok ular dialami oleh istrinya. Kedua orang ini luka jiwanya mereka menikah. Emang nggak ada yang sempurna. Tapi please pilih besan, jangan hanya pilih menantu. Please pilih besan. Dulu dia ngasuh anaknya bagaimana? Gak ada yang sempurna. Yang paling banyak salah di ruangan ini kami berdua. Karena paling tua. Tapi kita punya kewajiban untuk pilih siapa besan. Bukan hanya karena gelarnya, bukan karena dia tempat kerjanya. Tapi dia dibesarkannya bagaimana. Bapak Ibu, saran ini jangan dianggap apa-apa. Ini dari orang yang perjalanannya sudah jauh. Ya. Kita lupa melihat luka jiwa, luka rasa, luka fikir masa lalu.
Ya, apalagi sekarang tolong cek banget umur berapa calon menantu pegang handphone. Sejak umur berapa dia sudah adiksi pada pornografi. Memang semakin susah ya, tapi Bapak Ibu saya psikolog praktek dan saya berhenti praktek karena itu. Tidak sanggup lagi. Ya saya udah pegang anak yang adiksi games yang kayak begini udah, badannya segini udah, semuanya udah deh ya, nggak usah disebutin juga. Kenapa saya sampai kemari adalah karena saya diundang kemari dengan sangat terhormat. Ya, saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang belum tentu kami akan ketemu lagi. Jadi apa sih yang sedikit saya tahu saya berbagi, tolonglah. Didik anak kita untuk jadi menantu orang. Hamba Allah tentu ya, hamba Allah yang tadi akidahnya lurus, akhlaknya baik, ibadahnya sempurna, setengah mati nyarinya sekarang karena kerusakan otak pada fungsi mulia otak akibat pornografi. Tapi insya Allah masih banyak orang-orang yang terpelihara. Itu yang kita doakan. Semoga anak-anak kita menjadi orang-orang terpelihara. Yang ditunggu juga untuk melamar anak orang. Punya keturunan baik-baik banyak kok. Insya Allah. Ya, selamat berjuang. Sampai di situ dulu. Maafkan saya lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.